Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menampilkan proses pembuatan produk kami yaitu pupuk cair. Tunggu dulu sebelum kita masuk ke video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Bukan sekedar nama, tapi pembawa ceria. Hai semuanya, aku Tiara. Dengan senyum yang manis dan semangat yang manis, halo semuanya, aku Elis. Ke taman melihat merpati, pulangnya bawa bunga melati. Halo teman-teman yang baik hati, saya Giandri, salam kenal dari hati. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, kami membuat larutan aktivator dengan mencampurkan molase 250 ml dan EM4 100 ml ke dalam air cucian beras sebanyak 1,5 liter. Larutan diaduk hingga merata agar tercampur dengan baik. Larutan aktivator yang sudah homogen ini nantinya akan digunakan untuk membantu mempercepat proses fermentasi sampah organik. Kemudian, sampah sayuran dan buah dipotong kecil-kecil agar lebih mudah untuk terurai. Buat sebanyak 2,5 kg lalu dimasukkan ke dalam galon. Tuangkan larutan aktivator yang telah dibuat ke dalam galon yang berisi sampah organik. Setelah itu, air ditambahkan hingga seluruh sampah terendam. Jika sudah, galon ditutup rapat dan difermentasi selama 2 minggu hingga menghasilkan pupuk cair organik yang siap digunakan. Selama proses fermentasi berlangsung selama 2 minggu, setiap 2 hari sekali tutup galon dibuka sedikit untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan selama fermentasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penumpukan gas dan menjaga proses fermentasi tetap optimal. Semakin hari, jumlah gas yang keluar akan semakin sedikit karena proses penguraian bahan organik mulai berkurang dan fermentasi mendekati selesai. Pernahkah kalian membayangkan bahwa sampah organik dapat diubah menjadi pupuk cair loh? Mari kita lihat proses kimia di balik fluorin. Nah, bahan utama fluorin adalah sampah organik yang mengandung senyawa alami sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Sampah organik mengandung karbohidrat sebagai sumber energi dan protein mengandung unsur nitrogen, sedangkan lemak merupakan cadangan energi yang juga dapat diuraikan selama proses fermentasi. Selanjutnya, terdapat EM4 yang mengandung mikroorganisme seperti bakteri asam laktat, ragi, dan bakteri fotosintetik yang membantu menguraikan bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Pada bahan molase mengandung sukrosa dan glukosa yang dimanfaatkan mikroorganisme sebagai sumber energi. Digunakan juga air cucian beras yang mengandung pati, vitamin, dan mineral yang membantu pertumbuhan mikroorganisme. Setelah semua bahan dicampurkan, proses fermentasi dimulai. Pada tahap ini, mikroorganisme bekerja menguraikan bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses inilah yang menjadi kunci terbentuknya pupuk cair organik. Reaksi yang terjadi selama fermentasi ada penguraian glukosa, yaitu glukosa diubah oleh mikroorganisme menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan energi. Reaksi ini membantu menyediakan energi yang dibutuhkan selama proses fermentasi berlangsung. Lalu ada juga reaksi yaitu protein yang mengalami penguraian menjadi asam amino, lemak diubah menjadi asam lemak, dan gliserol, karbohidrat kompleks diubah menjadi gula sederhana. Proses ini meningkatkan ketersediaan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini dia hasil akhir fermentasi, yaitu pupuk cair organik yang kaya akan unsur hara. Terdapat nitrogen yang membantu pertumbuhan daun dan batang, fosfor mendukung perkembangan akar dan pembungaan, lalu kalium meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Selain itu, pupuk cair juga mengandung berbagai senyawa organik yang membantu memperbaiki kualitas tanah.
Nah, barusan kalian sudah mendengarkan mengenai penjelasan reaksi kimia yang terdapat pada pupuk cair organik kami. Dari penjelasan proses fermentasi tadi, kita dapat tahu bahwa limbah sampah organik masih dapat bermanfaat apabila kita olah dengan benar. Produk kami bernama Florin. Flor berasal dari kata flora atau tumbuhan dan in berasal dari kata young nature. Artinya sebagai simbol kehidupan baru dan pertumbuhan yang lebih sehat. Melalui Florin ini, kami ingin menunjukkan bahwa limbah organik dapat diolah, dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan bermanfaat. Kami berharap Florin dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih bijak dalam mengelola sampah organik, karena perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama. Dari Limbah Untuk kehidupan. Terima kasih yang telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.